Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menghasilkan Buah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 33a dan 45. Yesus berkata, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kekhasan Yesus dalam mengajar adalah penggunaan aneka perumpamaan. Perumpamaan itu dipakai dengan tujuan menasehati, bukan menyindir, seperti dalam Injil hari ini. Yesus memberi sindiran tajam kepada orang Israel lewat perumpamaan. Dikisahkan bahwa ada tuan tanah membuka kebun anggur. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian, ia menyewakan kebun kepada penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Saat tiba musim petik, ia menyuruh hamba kepada para penggarap guna menerima bagiannya. Tapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Mereka dipukul, dibunuh, dan dilempari batu. Lalu, tuan itu menyuruh hamba-hamba lain yang lebih banyak, tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Saudara-saudari terkasih, para penggarap yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kebun anggur adalah orang-orang Israel.
terutama para pemimpin dan pemuka agama yang memiliki wewenang dan kuasa. Dan Tuhan sang pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri. Sedangkan hamba-hamba yang diutus Allah ialah para nabi. Sebelum Tuhan Yesus lahir dan memberitakan Injil, banyak sekali nabi yang diutus Allah. Tetapi mereka satu persatu diperlakukan dengan semena-mena dan sewenang-wenang oleh orang Israel dan para pemimpin serta pemuka agama. Para nabi itu tidak hanya ditolak, tetapi juga dipukul, dilempari dengan batu, sampai ada yang dibunuh. Pada akhirnya, Allah mengutus Yesus, putra tunggalnya, dengan harapan orang Israel akan segan dan lebih menghormati Yesus, karena dia adalah anak Allah, sang pemilik kebun anggur. Namun, harapan Allah tidak terwujud. Nasib Yesus tidak berbeda dengan nasib para nabi yang dikirim Allah sebelum Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita harus mengakui bahwa Allah sangat mencintai bangsa Israel, melebihi bangsa lain yang ada di dunia ini. Tetapi rasa cinta Allah yang sangat besar kepada bangsa Israel bukan untuk disia-siakan atau disalahgunakan. Sebaliknya, cinta Allah yang sangat besar kepada orang Israel disertai dengan tuntutan dan pertanggungjawaban besar melebihi bangsa lain. Artinya, semakin besar cinta Allah kepada orang Israel, semakin besar pula tuntutan yang Allah minta dari orang-orang Israel sebagai bangsa atau umat pilihan Allah. Kita dapat mengibaratkannya dengan sikap orang tua kepada anak-anak mereka. Saat kecil, seorang anak dibiarkan hidup bebas tanpa suatu tuntutan dan tanggung jawab tertentu. Namun, pada waktu seorang anak mulai meranjak remaja, akan ada tuntutan dan tanggung jawab yang berbeda. Apalagi saat usianya terus bertambah, akan ada tuntutan dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang tidak hanya dituntut untuk bertumbuh dari segi badan, tetapi juga mampu menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan berupa kebaikan, kesabaran, kemurahan, sampai kesetiaan berkorban. Saudara-saudari terkasih, melalui sengsara dan wafat Yesus, kita mengetahui bahwa Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi juga mengasihi semua umat manusia, termasuk kita, umat Kristiani yang hidup di Indonesia. Dengan demikian, dan setiap pribadi kita masing-masing akan dituntut suatu pertanggungjawaban atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita akan dinilai
apakah hidup kita sudah berbuah? Dengan cara membuat hidup kita berguna dan bermanfaat bagi sesama kita, termasuk dalam upaya kita menjaga alam. Dan Allah meminta pertanggungjawaban tanpa kecuali. Kita bisa melihat bahwa bangsa Israel saja yang menjadi bangsa pilihan. Bangsa kesayangan Allah telah dicampakkan Allah, apalagi hidup kita yang sesungguhnya mendapat kasih Allah karena ketegaran hati bangsa Israel. Maka kita semua, umat Katolik dan Kristen, akan dicampakkan jika hidup kita tidak berbuah, tidak memberikan manfaat nyata bagi sesama. Hidup yang berbuah diawali dengan sebuah pertobatan yang lahir dari dalam diri manusia dan bukan paksaan dari orang lain. Tanpa pertobatan, seseorang tidak mungkin menghasilkan buah yang dapat dirasakan sesama. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini hidup kita sudah menghasilkan buah dengan memberikan manfaat dan kegunaan yang nyata bagi sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai kami, sekaligus mengharapkan kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik dengan hidup bermurah hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan rela berkorban demi sesama. Semoga rahmat-Mu menolong kami untuk bertanggung jawab dan setia dalam tugas. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.